Ayo, puji Limuran lantang, tetapi sosoknya menghilang dalam kilatan cahaya peri. Detik berikutnya, tubuh aslinya muncul 100 kaki jauhnya, hanya menyisakan bayangan di tempatnya. Jia Xianwei merasa lega. Limuran mundur, menghindari serangan penuh bayangan tubuh gioknya, dan ia tidak akan melukai Limuran secara tidak sengaja. Namun, Limuran mampu melarutkan segel kekuatan telapak tangannya di kehampaan dan berkat arai kekuatan 100 kali lipat di ruang pelatihan, dan melakukan sihir teleportasi dalam sekejap. Ini sungguh luar biasa. Jia Xianwei hendak mengatakan sesuatu tentang ini ketika ia tiba-tiba melihat bayangan Limuran merentangkan telapak tangannya dan menamparkan dengan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan besar ini juga memunculkan pola misterius yang indah, yang bertemu dengan kekuatan sihir hantu tubuh giok yang ia tunjukkan. Dengan suara bang yang keras, Jia Xianwei menampilkan kekuatan sihir hantu tubuh giok 6 kali lipat, yang terekam pada bayangan sisa yang ditinggalkan Limuran lapis demi lapis, dan akhirnya menghancurkan bayangan sisa tersebut, tetapi kekuatan 6 kali lipat juga hilang, dan hanya ada sedikit kekuatan yang tersisa. Jia Xianwei tercengang. Kekuatan luar biasa dari hantu tubuh giok 6 lipat, yang telah ia kumpulkan kekuatannya begitu lama, lenyap oleh bayangan yang ditinggalkan Limuran. Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak akan pernah mempercayainya. Apakah ini persyaratan fisik untuk melampaui kesengsaraan fana dan abadi? Persyaratannya memang sangat tinggi. Aku hanya bisa menahannya sedikit, kata Limuran. Penjaga abadi Jia menggelengkan kepalanya berulang kali dan mendesah, rekan Taois Li, kau terlalu rendah hati. Sejujurnya, kemampuan bayangan tubuh giok yang baru saja kugunakan ini adalah sesuatu yang baru kucapai setelah melewati kesengsaraan abadi dan memasuki aliran abadi. Kecepatan kultivasiku telah meningkat pesat, dan aku telah berlatih selama bertahun-tahun untuk memahaminya. Sebelum melewati kesengsaraan abadi, aku tidak memiliki kekuatan sehebat ini. Lebih jauh lagi, bahkan setelah menggunakan kekuatan magisku dan mengerahkan seluruh kekuatanku, aku masih belum mampu melukai rekan Daois Li. Menurutku, rekan Daois Li sepenuhnya mampu mengatasi kesengsaraan abadi. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Benarkah? Limuran tersenyum tipis. Hanya saja ku dengar tingkat kesulitan kesengsaraan abadi setiap orang berbeda-beda, tapi aku penasaran apakah kekuatan kesengsaraan abadi yang kuhadapi akan lebih kuat. Jia Xianwei berkata, sekuat apapun dia tidak mungkin bisa mengalahkan seorang kultivator di tahap tengah kesengsaraan transformasi yang telah melewati kesengsaraan transformasi selama bertahun-tahun dan juga telah mengembangkan kekuatan supernaturalnya selama bertahun-tahun untuk mencapai sedikit keberhasilan. Kekuatan fisik rekan Daois Li tidak kalah dengan Xianwei ini, jadi mustahil baginya untuk gagal dalam kesengsaraan transformasi. Hanya saja, penjaga abadi ini sangat penasaran. Latihan fisik yang dipraktikkan rekan Daois Li tampaknya merupakan teknik Tao murni. Bayangan yang ditinggalkannya ternyata dapat mengubah kekuatan luar biasa menjadi pola Dao, yang jelas mengandung kekuatan hukum yang luar biasa. Aku ingin tahu teknik tingkat tinggi apa yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu, yang memungkinkan rekan Daois Li, seorang kultivator di tahap awal kesengsaraan yang bahkan belum mencapai tingkat seorang abadi, untuk benar-benar memblokir kemampuan bayangan tubuh giok yang telah dikultivasikan dengan susah payah oleh penjaga abadi ini selama bertahun-tahun. Limuran mengangguk diam-diam. Jia Xianwei ini memiliki mata yang tajam, sekilas mengenali bahwa bayangan yang ditinggalkannya adalah kekuatan magis Tao. Sebenarnya, itu adalah rahasia kemurnian giok dari praktiknya satu ki yang ditransformasikan menjadi 3 kemurnian. Meskipun bayangan yang ditinggalkan tampak tidak signifikan, itu adalah tubuh kemurnian giok yang sesungguhnya, salah satu tubuh Dharma Taoisme yang paling agung. Setelah mencapai kesempurnaan agung transformasi satu ki menuju alam abadi agung, seseorang tidak hanya dapat menguasai 6 metode transformasi dan dengan mudah beralih di antara 3 harta esensi, ki, dan jiwa, tetapi juga mengubahnya menjadi 3 tubuh Dharma yang berbeda: tubuh kemurnian giok, tubuh kemurnian atas, dan tubuh kemurnian agung. Oleh karena itu, nama latihan ini adalah transformasi satu ki menuju 3 kemurnian. Ketiga tubuh Dharma ini dikenal sebagai kekuatan magis terkuat dalam Taoisme dan juga dikenal sebagai metode keabadian terkuat di alam abadi emas. Setiap tubuh Dharma memiliki kekuatan hukum yang sesuai. Meskipun Limuran hanya sedikit berhasil dalam mengolah 3 murni dari satu ki dan tidak mampu menampilkan 3 tubuh Dharma secara bersamaan, tubuh kemurnian giok yang diolahnya juga samar, dan jauh dari tubuh kemurnian giok yang sebenarnya, baik dari segi bentuk maupun kekuatan. Namun, karena tubuh kemurnian giok menyerap sedikit kekuatan hukum, itu sudah cukup untuk bersaing dengan seorang kultivator di tahap tengah persimpangan kesengsaraan seperti Jia Xianwei. Jia Xianwei baru melewati tingkat pertama kesengsaraan transformasi fana, tubuhnya dimurnikan oleh angin abadi, menghilangkan kotoran fana, dan bertransformasi menjadi tubuh abadi, membuatnya semakin kuat. Ia belum melewati tingkat kedua kesengsaraan api hati Dao, dan pikiran serta kesadarannya masih pas-pasan. Sementara itu,
Kemajuan Limuran dalam mengolah tiga diri murni melalui satu ki paling baik dalam Tai King Jue, khususnya dalam pengembangan kesadaran. Kemajuannya dalam Yu King Jue dan tubuh kemurnian giok adalah yang terburuk di antara ketiga tubuh Dharma. Kini setelah tubuh kemurnian giok Limuran mampu menahan serangan penuh Jia Xianwei, kesadaran dan kekuatan ilahinya tidak kalah dari Jia Xianwei, dan bahkan mungkin lebih unggul. Oleh karena itu, Limuran tidak tertarik untuk melanjutkan diskusi tentang kekuatan pikiran spiritualnya dengan Jia Xianwei. Ia membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas bimbingan Anda, rekan Daois Jia. Perjalanan hari ini akhirnya memberi saya beberapa wawasan konkret untuk mengatasi kesengsaraan fana dan abadi. Saya telah memperoleh banyak manfaat darinya. Rekan Daois Jia sedang sibuk, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya pamit sekarang." Melihat Limuran tidak berminat melanjutkan diskusi, Jia Xianwei mengangguk dan berkata, "Anda terlalu sopan, rekan Daois Li. Saya juga telah memperoleh pencerahan yang luar biasa hari ini. Rekan Daois Li baru berada di alam abadi selama 100 tahun, namun ia memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Bahkan di antara para kultivator tingkat lanjut seperti kita, hal ini sangat langka. Saya yakin rekan Daois Li akan mampu mengatasi kesengsaraan abadi dalam waktu dekat, dan pencapaiannya di masa depan mungkin tak terbatas." "Terima kasih atas kata-kata baikmu, Daois Jia. Semoga begitu." Limuran tersenyum tipis lalu berpamitan. Jia Xianwei secara pribadi mengantar Limuran keluar dari gua dan mengawasinya pergi sebelum kembali ke gua. Bahkan setelah kembali ke guanya, Jia Xianwei tetap gelisah untuk waktu yang lama. Sebagai kultivator yang telah mencapai alam abadi, mereka termasuk yang paling luar biasa di alam masing-masing, yang pertama menonjol dari miliaran kultivator lainnya. Bakat, pemahaman, kesempatan, dan karakter mereka semuanya membutuhkan kualitas yang luar biasa dan hampir sempurna untuk mencapai keabadian yang melampaui kesengsaraan. Dan Jia Xianwei termasuk yang terbaik di antara para kultivator yang telah mencapai alam abadi, setelah berhasil melewati kesengsaraan fana ke abadi dalam beberapa ratus tahun, memasuki alam abadi, dan menjadi seorang kultivator abadi sejati. Ini sungguh luar biasa. Namun, mustahil baginya untuk mengalahkan seorang kultivator yang baru mencapai alam abadi seabad sebelumnya, bahkan belum mencapai tingkat abadi, dan yang menggunakan kemampuan hantu tubuh gioknya yang paling berharga. Ini sungguh sulit diterimanya. Jia Xianwei menghela napas, "Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Kami, para kultivator tingkat atas, menjelajahi dunia, tetapi kami hanya duduk di dalam sumur dan memandangi dunia. Setelah tiba di dunia abadi, kami menyadari bahwa kami hanyalah orang yang sombong. Dunia abadi penuh dengan naga dan harimau yang bersembunyi, dan kami hanyalah orang biasa di antara mereka." Limuran adalah seorang kultivator Hunyuan, itulah sebabnya ia memegang posisi pelindung abadi bersirah perak. Konon, kultivator Hunyuan memiliki potensi kultivasi yang sangat besar, terutama dalam hal mencapai tahap Hunyuan Golden Immortal, yang jauh lebih mulus daripada kultivator lainnya. Bagi kami, tahap Hunyuan Golden Immortal masih terlalu jauh, jadi wajar saja, tetapi ia baru saja naik ke alam abadi, namun ia sudah mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi. Selain mana Hunyuannya, ia juga telah menguasai latihan fisik hingga tingkat yang begitu tinggi. Kekuatannya sungguh tak terduga, pantas saja ia berani pergi ke alam abadi liar dan kembali dengan selamat. Ini jelas lebih dari sekadar keberuntungan. Anak ini bahkan belum masuk jajaran abadi, tapi dia sudah menunjukkan kekuatan dan potensi yang luar biasa. Mengatasi tiga kesengsaraan dan menjadi abadi sejati di masa depan bukanlah masalah. Aku khawatir prestasinya akan jauh melampaui sekadar berada di jajaran abadi. Setelah meninggalkan gua Jia Xianwei, Zhao Wuming berkata kepada Limuran, "Sekarang, Li Xiaoyou, kau yakin bisa mengatasi kesengsaraan abadi, kan?" Kultivator yang baru mencapai tahap tengah transformasi kesengsaraan ini memiliki latihan fisik yang cukup baik di antara para kultivator setingkatnya, tetapi ia bukanlah tandingan Li Xiaoyou. Ia telah melewati kesengsaraan abadi fana 100 tahun yang lalu dengan selamat, jadi Li Xiaoyou pasti bukan masalah. Bahkan jika kesengsaraan abadi yang dihadapi Li Xiaoyou beberapa kali lebih sulit daripada yang dialaminya, Li Xiaoyou pasti akan mampu mengatasinya dengan sukses. Terlebih lagi, Li Xiaoyou juga mendapat bantuan dari tudung abadi milik rekan Daois Bing Feng yang terbuat dari sisik naganya sendiri. Kultivator lain jelas tidak memiliki kondisi pendukung sebaik itu. Limuran menjawab, "Dari diskusi hari ini, saya memang telah mencapai beberapa keberhasilan dalam kultivasi satu ki yang bertransformasi menjadi 3 ki murni, dan memiliki beberapa kekuatan magis yang mengesankan. Dalam tubuh fisik saya seharusnya mampu mengatasi kesengsaraan transformasi fana. Namun, Senior Wuming meminta saya untuk mengatasi 2 kesengsaraan sekaligus, tetapi saya tidak yakin apakah saya mampu mengatasi kesengsaraan hati Dao saat ini." Zhao Wuming berkata,
di antara teknik-teknik yang mengubah satu ki menjadi 3 ki murni, kau telah mencapai kemajuan terbesar dalam Taiking Jue. Dari 3 tubuh Dharma, tubuh Taiking juga telah dikultivasikan hingga bentuknya yang paling sempurna dan memiliki kekuatan terbesar. Tubuh fisikmu dapat bertahan dari kesengsaraan fana, sehingga kekuatan spiritualmu secara alami tidak akan kesulitan melewati kesengsaraan hati Dao. Kesengsaraan hati Dao terutama menguji kondisi pikiran dan kekuatan spiritual seseorang. Teman muda Li unggul dalam keduanya, jadi melewati kesengsaraan hati Dao secara alami akan sangat mudah. Limuran berkata, meskipun begitu, aku masih belum punya banyak pengalaman dalam melampaui kesengsaraan abadi, dan aku selalu khawatir. Sebaiknya aku pergi dan memeriksanya lebih lanjut. Ngomong-ngomong, aku sudah membuat janji dengan seorang rekan Tao yang berada di tahap akhir melampaui kesengsaraan. Kita akan bertanding-tanding dalam 3 hari, jadi tidak akan memakan banyak waktu. Zhao Wuming setuju, untunglah Li Daoyou begitu berhati-hati. Bagus juga, setelah pertukaran pengalaman ini, jika Li Daoyou bisa merasa lebih tenang, itu akan lebih bermanfaat untuk melampaui kesengsaraan abadi. Namun, saya dapat menegaskan bahwa kekuatan kesadaran ilahi kultivator yang melampaui kesengsaraan itu mungkin tidak sekuat Li Daoyou, atau paling tidak setara dengannya. Jika Li Daoyou menggunakan metode mengubah ki menjadi roh, maka kultivator yang melampaui kesengsaraan itu tidak akan memiliki peluang untuk menjadi lawan Li Daoyou dalam hal kesadaran ilahi. Semoga saja begitu. Limuran mengangguk pelan. Bersamaan dengan itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya redup, melintasi langit di atas kota Feixian, dan kembali ke guanya. 3 hari kemudian, Limuran datang lagi ke grup Gua Tianzi, tetapi kali ini dia tidak mengunjungi Jia Xianwei, melainkan penjaga abadi berbaju perak senior lainnya Yian Jushi. Tuan Yian juga seorang kultivator tingkat tinggi yang berasal dari manusia. Ia telah mencapai alam abadi selama lebih dari 1000 tahun. Ia terlahir dengan kekuatan spiritual yang kuat. 50 tahun yang lalu, ia berhasil melewati tingkat kedua bencana abadi dan bencana hati Tao. Kini, ia adalah seorang kultivator tingkat akhir bencana. Selama ia dapat melewati tingkat ketiga bencana abadi dan bencana reinkarnasi, hidup dan mati, ia dapat mencapai status seorang abadi sejati. Limuran dan Yian Jushi adalah rekan kerja lama. Yian gemar menggunakan jimat dan telah berkali-kali membeli jimat abadi tingkat rendah dari Limuran. Setiap kali, Limuran menjualnya dengan harga setengah harga dan memberikannya secara gratis. Yian Jushi juga banyak membimbing Limuran di awal-awal perjalanannya menuju dunia abadi. Hubungan mereka berdua cukup baik, sehingga ketika Limuran mengirim pesan yang mengatakan bahwa ia ingin meminta saran, Yian Jushi langsung membalas dan menyetujuinya, lalu mengatur pertemuan dalam waktu dekat. Setelah Yian menyambut Limuran ke dalam gua, keduanya sudah puluhan tahun tidak bertemu. Mereka saling menyapa dan berbasa-basi, lalu Yian bertanya kepada Limuran tentang tujuan kunjungannya. Limuran tahu bahwa Guru Yian cukup lugas, jadi dia tidak bertele-tele dan berkata, "Ku dengar Guru Yi telah melewati kesengsaraan abadi hati Dao saat beliau pergi dari kota Feixian. Aku datang untuk mengucapkan selamat. Selain itu, aku berharap dapat belajar dari Guru Yi dan melihat seberapa besar perbedaan antara aku dan para kultivator yang telah melewati kesengsaraan hati Dao. Tentu saja, aku tidak akan menyia-nyiakan bantuan Guru Yi. Aku cukup beruntung mendapatkan beberapa materi selama pelatihanku di alam abadi liar. Mohon terimalah, Guru Yi." Setelah mengatakan ini, Limuran melambaikan lengan bajunya, dan 3 kotak giok terbang keluar satu demi satu, mendarat di depan Yian. Kotak-kotak giok ini berukuran besar dan kecil, dan masing-masing ditempelkan beberapa jimat penyegel. Tentu saja, harta karun di dalam kotak-kotak giok ini tidak akan terlalu rendah nilainya. Awam Buddha Yian tersenyum tipis dan berkata, "Jika ada kultivator lain di tahap awal penyeberangan kesengsaraan yang mengatakan hal ini, saya hanya akan menertawakannya dan tentu saja enggan bersaing dengannya. Namun, saya sudah lama tahu bahwa rekan Daois Li memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa dan ia juga memiliki harta spiritual yang luar biasa untuk membantunya. Saya juga sangat tertarik untuk bertukar pikiran dengan rekan Daois Li." Namun, Yian Jushi berhenti sejenak, lalu dengan lembut mengangkat tangannya dan mengembalikan kotak-kotak giok itu kepada Limuran, lalu melanjutkan, "Bahan-bahan ini tidak lagi diperlukan. Jika rekan Daois Li tertarik untuk belajar darimu, bagaimana kalau kita bertaruh?" "Taruhan?" Limuran tercengang. "Taruhan apa?" Penganut Buddha Yian Lai merenung sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu coklat tua yang samar-samar mengeluarkan aroma dari dadanya dan berkata, "Ini 10 pil Piao Miao. Pil jenis ini cukup bermanfaat bagi kultivasi para kultivator seperti saya di tahap penyeberangan kesengsaraan. Pil ini sangat berharga dan sulit dibeli langsung di pasar karena bahan bakunya sulit diperoleh. Setelah akhirnya mengumpulkan satu tungku pil, para alkemis kemungkinan besar akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan enggan menjualnya.
10 pil ini khusus ditinggalkan oleh seorang kenalan saya beberapa bulan yang lalu. Pil-pil ini juga merupakan harta karun langka. Saya belum bersedia mengonsumsi atau memurnikannya. Limuran mengangguk pelan. Pil Piao Miao memiliki reputasi yang hebat, dan ia tentu tahu nilainya. Apa yang dikatakan Yi Anjushi tidaklah berlebihan. Yi Anjushi melanjutkan, aku akan menggunakan 10 pil Piao Miao ini sebagai taruhan. Jika Li Xiaoyou menang, kau boleh membawa pergi ramuan-ramuan ini. Li Muran terkejut. Awalnya ia mengira Tuan Yian hanya akan mengambil 1 atau 2 ramuan sebagai taruhan, tetapi ia tidak menyangka akan menggunakan semua ramuan itu sebagai taruhan. Li Muran berkata, Tuan Yi telah menawarkan harta yang begitu berharga sebagai taruhan. Saya ingin tahu apa yang harus saya pertaruhkan agar Tuan Yi menerimanya. Buddha awam Yian tersenyum tipis. Haha, aku sudah lama mendengar bahwa rekan Daois Tai Changkong pernah menempa pedang dewa yang terbuat dari bahan khusus untuk rekan Daois Li, bernama Meiya. Pedang ini adalah pedang dewa murni, tanpa substansi. Aku sangat menyukainya. Jika rekan Daois Li bersedia menggunakan pedang ini sebagai taruhan, itu akan sangat bagus. Jadi, Tuan Yi menyukai pedangku, Meiya. Li Muran sedikit mengernyit. Tuan Yian memiliki lingkaran pertemanan yang luas, jadi tidak mengherankan jika ia akrab dengan Tai Changkong. Selain itu, Tuan Yian ahli dalam kekuatan spiritual, jadi tidak mengherankan jika ia sangat peduli dengan harta karun spiritual. Li Muran berkata, aku penasaran bagaimana taruhan ini akan diputuskan. Kalau ini hanya kompetisi biasa, aku hanyalah seorang kultivator di tahap awal penyeberangan kesengsaraan, jauh lebih rendah dari Tuan Yi. Aku jelas bukan tandingan Tuan Yi. Master Yian tersenyum dan berkata, tentu saja saya tidak akan memanfaatkan ini. Bagaimana? Saya hanya akan bertukar kekuatan spiritual dengan rekan Daois Li, dan tidak akan menggunakan keterampilan spiritual atau harta lainnya. Lagi pula, saya hanya akan menggunakan kekuatan spiritual sebelum kesengsaraan hati Dao, sementara rekan Daois Li dapat menggunakan kekuatan penuhnya dan bahkan menggunakan pedang taring pesona. Bagaimana? Rekan Daois Li juga seorang kultivator yang mahir dalam kekuatan spiritual. Entah saya telah menggunakan kekuatan spiritual tingkat tinggi setelah kesengsaraan hati Dao, tentu saja saya tidak bisa menyembunyikannya dari seorang ahli seperti rekan Daois Li. Hati Li Muran tergerak ketika mendengar ini Tuan Yi hanya menggunakan kemampuan sihirnya sebelum melewati kesengsaraan hati Dao. Dengan kata lain, kekuatan sihir yang ditunjukkan Tuan Yi berada di puncaknya sebelum melewati kesengsaraan hati Dao. Benar sekali, kata Yian, rekan Daois Li, bukankah kau sangat penasaran tentang kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk mengatasi kesengsaraan hati Dao? Selama kesengsaraan hati Dao, api Dao lahir dari hati, dan setiap pikiran yang mengganggu di dalam pikiran akan sangat meningkatkan kekuatan api Dao. Untuk menekan api Dao ini di dalam hati, selain memiliki kondisi pikiran yang prima, pikiran yang kuat juga sangat penting. Dari pengalaman pribadiku, semakin kuat pikiran, tidak hanya akan lebih mudah mengendalikan api Dao di dalam hati, tetapi semakin sedikit pikiran yang mengganggu di dalam pikiran, semakin lancar kesengsaraan hati Dao. Oleh karena itu, selama rekan Daois Li dan saya bertukar pikiran, kita akan tahu seberapa jauh kesadaran spiritual kita masih tertinggal dalam mengatasi kesengsaraan hati Dao. Pengalaman pribadi semacam ini jauh lebih mendalam daripada sekadar membaca beberapa gambar dan teks kosong dalam kitab suci. Ini juga akan sangat membantu rekan Daois Li dalam mengatasi kesengsaraan abadi di masa depan. Li Muran mengangguk berulang kali. Inilah tepatnya yang ia cari. Setelah ragu sejenak, Li Muran berkata, baiklah, aku bersedia menerima taruhan ini. Master Yian sangat gembira dan langsung berkata, setuju. Untuk berjaga-jaga, saya secara khusus mengundang penjaga toko Tong dari Qiyunsuan di pasar kota Feixian untuk menjadi saksi kompetisi ini. Jika tidak, para kultivator yang kurang informasi mungkin berpikir saya memanfaatkan tingkat kultivasi saya yang lebih tinggi untuk merampok orang. Penjaga toko Tong adalah orang yang adil dan memiliki reputasi tinggi di kota Feixian. Saya harap rekan Daois Li tidak keberatan. Li Muran mengangguk pelan saya berteman baik dengan manajer Tong, jadi tentu saja saya percaya pada manajer Tong dan Tuan Yi. Tuan Yian berkata baiklah, saya akan segera mengirimkan pesan suara. Kecuali manajer Tong kebetulan bertemu sesuatu yang penting, beliau pasti bisa tiba di sini dalam waktu setengah batang dupa. Setelah itu, Tuan Yian mengeluarkan pesan suara, yang kemudian berubah menjadi cahaya merah dan menghilang ke dalam kehampaan. Sambil menunggu kedatangan penjaga toko Tong, Yian, mungkin karena takut Li Muran tiba-tiba berubah pikiran, semakin gencar membujuknya. Pedang taring menawan adalah pedang dewa yang langka dan berkualitas tinggi, yang ketak berwujudannya terutama disebabkan oleh materialnya yang unik, taring menawan. Meskipun dunia abadi memiliki banyak harta dewa berkualitas tinggi, tak satu pun memiliki taring menawan, yang membuat Yian mengungkapkan ketertarikannya yang mendalam pada taring menawan.
Adapun 10 pil Piao Miao yang ditawarkan Yi An sebagai taruhan, harganya juga cukup mahal, setara dengan pedang Suantian. Oleh karena itu, sejak awal, kedua belah pihak tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam taruhan ini. Master Yi An berkata, kompetisi ini hanya akan menentukan siapa yang lebih baik, tanpa kompromi. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah, saya akan membagikan semua pengalaman dan wawasan saya yang mendalam tentang melampaui kesengsaraan abadi, tanpa menyembunyikan apapun. Namun, rekan Daoisli baru naik ke alam abadi 100 tahun yang lalu, jadi bukankah terlalu dini baginya untuk begitu bersemangat belajar tentang melampaui kesengsaraan abadi? Limuran berkata dengan tenang, saya hanya ingin tahu seberapa jauh saya dari tahap melampaui kesengsaraan abadi. Ini akan memberi saya gambaran yang lebih baik tentang jarak yang bisa saya lewati di masa depan jika saya berkesempatan. Setengah batang dupa kemudian, penjaga toko Tong datang sesuai undangan. Ia juga seorang kultivator di tahap akhir melampaui kesengsaraan abadi. Ia cukup terkejut mendengar tentang kompetisi dan taruhan antara Limuran dan Yi An. Penjaga toko Tong berkata kepada Limuran, rekan Taoisli, apakah Anda benar-benar bersedia menerima taruhan ini? Meskipun Guru Yi hanya dapat menggunakan kesadaran ilahi dan kekuatan supernatural sebelum melewati kesengsaraan hati Dao, karena Guru Yi mampu melewati kesengsaraan hati Dao, kekuatan kesadaran ilahinya pasti luar biasa. Terlebih lagi, setelah melewati kesengsaraan hati Dao Guru Yi telah terbentuk. Tidak hanya kesadaran ilahinya menjadi lebih murni, tetapi kondisi mentalnya juga meningkat pesat. Ini merupakan peningkatan yang sangat besar dalam kultivasi dan penggunaan kekuatan supernaturalnya dibandingkan sebelumnya. Hari ini, meskipun Guru Yi hanya menggunakan beberapa kekuatan supernatural dan mantra tingkat rendah, kekuatan mereka jauh lebih besar daripada sebelumnya, dan mereka tidak bisa dibandingkan begitu saja. Dan rekan Daoisli baru berada di dunia abadi selama lebih dari 100 tahun. Sekalipun kesadaran ilahinya sangat kuat, mungkin masih jauh dari tingkat melewati kesengsaraan hati Dao. Oleh karena itu, kemungkinan rekan Daoisli memenangkan taruhan ini sangat kecil. Mendengar ini, Yi An sangat cemas. Saya meminta penjaga toko Tong untuk menjadi penengah bagi kami berdua, tetapi mengapa dia mencoba menghalangi Taoisli dari posisinya? Penjaga toko Tong berkata dengan sungguh-sungguh, karena saya telah diundang untuk menjadi penengah, saya harus bersikap netral. Taruhan ini jelas tidak menguntungkan Taoisli, tetapi taruhannya sama berharganya. Saya harus memastikan bahwa Taoisli memahami taruhannya, atau ini akan membuka ruang untuk kritik dan merusak reputasi saya. Bagi pedagang seperti kami, reputasi adalah yang terpenting, dan saya tidak boleh ceroboh. Limuran tersenyum tipis. Penjaga toko Tong memang adil. Saya mengerti untung ruginya. Namun, taruhan ini saya yang memulainya. Karena saya butuh bantuan orang lain, saya harus membayar harganya. Taruhan ini adil, dan Tuan Yi adalah orang yang menepati janjinya. Saya bersedia menerima taruhan ini. Penjaga toko Tong mengangguk karena rekan Daoisli memahami bahwa kedua belah pihak melakukan ini secara sukarela. Penjaga toko ini tentu saja senang menjadi saksi taruhan ini. Penjaga toko ini telah lama mendengar bahwa Kong Mingjue milik Master Yi adalah latihan spiritual yang langka dan tingkat tinggi, dan telah dikultivasikan dengan sempurna serta sangat ampuh. Saya sangat ingin melihatnya. Selain itu, penjaga toko ini juga mendengar bahwa baru 3 hari yang lalu, rekan Daoisli dan Jia Xianwei bertarung. Sebagai seorang kultivator di tahap tengah kesengsaraan, Jia Xianwei hampir mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan dari rekan Daoisli. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan rekan Daoisli tak terduga. Pertarungan antara Master Yi dan rekan Daoisli pasti sangat seru. Benarkah? Yi An Jushi tercengang mendengarnya. Jia Xianwei sangat kuat dan telah mencapai tahap tengah alam kesengsaraan. Bisakah Li Xiaoyou benar-benar melampaui Jia Xianwei? Limuran juga diam-diam terkejut. Ia berkata dengan tenang, penjaga toko Tong benar-benar sangat populer dan berpengetahuan luas. Dia tahu banyak tentang apa yang terjadi 2 atau 3 hari yang lalu. Melihat Limuran mengakui hal ini, Yi An terharu dan bergumam, jadi rekan Daoisli begitu tertutup. Pantas saja dia berani menerima taruhan ini. Sepertinya aku tidak bisa menganggapnya enteng. Sambil berbicara, Yi An mengangguk kecil kepada penjaga toko Tong sebagai tanda terima kasih. Penjaga toko Tong memuji Limuran di permukaan, tetapi ia juga secara implisit memberitahu Yi An tentang hal ini, yang tentu saja membuat Yi An semakin berhati-hati dan kecil kemungkinannya untuk meremehkan musuh. Penjaga toko Tong melanjutkan, karena kalian berdua, sesama Taois, meminta saya menjadi saksi dan juri kompetisi ini, saya harus merumuskan format detailnya. Ini karena kontes kesadaran ilahi berbeda dari teknik bertarung biasa. Konfrontasi langsung kesadaran ilahi lebih berbahaya dan memiliki konsekuensi yang lebih serius. Jika 2 orang dengan kesadaran ilahi yang setara bertanding,
yang kalah seringkali akan mengalami kerusakan parah pada kesadaran spiritual mereka, yang memengaruhi kultivasi mereka selama ratusan tahun. Dalam kasus yang serius, pikiran mereka akan rusak parah, dan mereka bahkan mungkin menjadi mayat berjalan tanpa kecerdasan spiritual. Dalam kasus yang paling serius, jiwa mereka bahkan mungkin hancur. Oleh karena itu, penjaga toko ini punya saran. Karena kalian berdua, sesama Taois, tidak ingin merusak hubungan, mengapa tidak mengubah format kompetisi ini dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kontes kesadaran ilahi? Saya ingin tahu apakah kalian berdua, sesama Taois, tertarik. Limuran mengangguk dan berkata, aku ingin mendengar lebih banyak tentangnya. Yian juga mengangguk dan berkata, asalkan metodenya adil dan jujur, entah itu pertarungan langsung atau cara perbandingan lainnya, aku bisa menerimanya. Penjaga toko Tong berkata, ide saya adalah membagi kompetisi ini menjadi 3 babak. Setiap babak akan menguji aspek yang berbeda, tetapi semuanya akan menguji kekuatan spiritual seseorang. Siapapun yang memenangkan 2 babak akan menjadi pemenangnya. Yian tersenyum dan memuji berulang kali, terbaik dari 3 ronde, sangat adil. Kira-kira apa saja yang akan terjadi dalam 3 ronde ini? Jika hanya 1 ronde, kultivator yang lebih lemah mungkin memiliki sedikit peluang untuk mengejutkan lawan dan memenangkan pertandingan. Namun, dengan aturan terbaik dari 3 ronde, pihak yang lebih lemah perlu mencuri 2 peluang untuk menang agar akhirnya menang, yang tentu saja sangat mengurangi peluang tersebut. Oleh karena itu, aturan ini menguntungkan pihak yang lebih kuat. Yian merasa aturan ini jelas lebih menguntungkannya, dan ia langsung setuju. Tuan Yian dan manajer Tong keduanya menatap Limuran, menunggu jawabannya. Bagus sekali, Limuran setuju tanpa ragu. Dengan begini, aku bisa belajar lebih banyak dari Guru Yi dan lebih memahami perbedaan antara aku dan Guru Yi. Melihat Limuran tidak keberatan, Yian Jushi tersenyum tipis kalau begitu, setuju. Penjaga toko Tong, tolong beritahu kami tentang isi ronde pertama. Penjaga toko Tong terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, putaran pertama disebut 1000 benang. Ia lalu mengeluarkan kotak giok es seukuran telapak tangan dari dadanya. Ia mengeluarkan jimat penyegel dari kotak, dan seketika hawa dingin menyebar. Meskipun sangat dingin, rasa dingin itu lembut dan tidak menyengat. Tidak ada embun beku atau es yang terbentuk di sekitar mereka, tetapi udara terasa membeku dalam dinginnya, dan semuanya menjadi sunyi. Penjaga toko Tong membuka kotak itu, hanya memperlihatkan awan putih dingin yang samar, tetapi tidak ada harta karun lainnya. Sutra Guanghan. Wajah Yian Jushi sedikit berubah saat ia memuji, bahan berharga berkekuatan es ini berasal dari Raja Ulat Sutra es tingkat keabadian sejati di alam keabadian liar. Sangat langka. Kudengar toko penjaga toko Tong punya harta karun ini, dan hari ini aku beruntung bisa melihatnya. Penjaga toko Tong tersenyum tipis, tak mampu menyembunyikan sedikit rasa bangga. Sutra Guanghan ini memang salah satu harta karun toko kami. Harta karun ini memiliki keistimewaan membutuhkan kekuatan suci murni untuk memisahkan dan mengekstrak setiap sutra abadi yang terkandung di dalamnya. Semakin kuat kendali suci, semakin presisi manipulasinya, dan dari gulungan sutra Guanghan yang sama, untaian sutra dingin yang lebih banyak dan lebih halus dapat dipisahkan dan diekstraksi. Saat melampaui kesengsaraan abadi hati Dao, api Dao muncul dari hati, membakar seluruh tubuh dari dalam keluar. Api Dao hanya dapat dipadamkan dengan kekuatan kesadaran ilahi. Semakin kuat kendali kesadaran ilahi dan semakin tepat manipulasinya, semakin besar manfaatnya melampaui kesengsaraan hati Dao. Rekan Daois Li ingin tahu seberapa jauh lagi yang harus ia tempuh sebelum ia dapat melampaui kesengsaraan hati Dao. Putaran kompetisi ini akan mengungkap banyak petunjuk. Sangat menarik. Yian tersenyum dan mengangguk berulang kali. Metode ini tidak hanya menunjukkan kekuatan dan pengendalian kekuatan ilahi, tetapi juga menjaga keharmonisan. Luar biasa. Rekan Taois Li, bagaimana menurutmu? Limuran mengangguk. Saya juga berpikir ini adalah kompetisi yang sangat bagus. Penjaga toko Tong berkata, kalau begitu, mari kita mulai sekarang, rekan-rekan Taois. Batas waktunya adalah 1 batang dupa. Siapapun yang dapat memisahkan lebih banyak helai sutra ulat peri akan memenangkan ronde ini. Begitu selesai berbicara, penjaga toko Tong memisahkan seuntai kesadaran ilahi dan membagi bola sutra Guanghan menjadi 2 bola, yang masing-masing terbang menuju Limuran dan Yian. Limuran segera menyatukan jari telunjuk dan jari tengah kanannya, lalu dengan lembut menekannya di antara kedua alisnya. Kemudian, ia mengarahkan jari-jarinya ke arah gumpalan sutra Guanghan. Seberkas cahaya putih susu memancar dari ujung jarinya, menyinari sutra Guanghan. Sutra yang awalnya menggumpal menjadi bola berdiameter beberapa inci itu langsung terurai menjadi puluhan helai begitu terkena cahaya putih tersebut. Dingin sekali. Limuran tiba-tiba menggigil, hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Saat kesadaran ilahinya bersendewa dengan sutra Guanghan, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menembus pikirannya. Rasa dingin ini berasal dari dalam.
Meskipun limuran tidak tampak membeku, dampak dingin itu pada pikirannya sangat besar. Jika bukan karena kesadaran ilahinya yang kuat, yang melindunginya, ia pasti sudah membeku di tempat, tak mampu menggerakkan kesadarannya untuk meninggalkan tubuhnya untuk waktu yang lama. Melihat ini, Yian tersenyum tipis. Rekan Taois Li, kita tidak bisa terburu-buru. Yian tidak langsung menggunakan kesadaran ilahinya untuk memisahkan Sutra Guanghan. Sebaliknya, ia terlebih dahulu melepaskan aliran kekuatan ilahi murni yang dahsyat dari alisnya, bergumam sendiri sambil merapal mantra. Sesaat kemudian, ia mengubah kekuatan ilahi ini menjadi api abadi yang tak terlihat. Ia kemudian menggunakan kesadaran ilahinya untuk meraih Sutra Guanghan. Benar saja, api abadi itu menangkis sebagian besar energi dingin yang terkandung dalam Sutra Guanghan, memungkinkan Yian untuk menahan dingin dan berkonsentrasi memisahkan setiap helai Sutra Guanghan yang sangat halus. Api pikiran ilahi. Puji penjaga toko Tong, kekuatan abadi semacam ini biasanya hanya dikultivasikan oleh beberapa kultivator yang telah melewati kesengsaraan hati Dao. Namun, penjaga toko ini telah lama mengetahui bahwa Guru Yi mampu menunjukkan kekuatan ini jauh sebelum beliau melewati kesengsaraan hati Dao dan telah menunjukkannya di depan umum. Oleh karena itu, tidak melanggar aturan bagi Guru Yi untuk menunjukkan kekuatan ini sekarang. Di bawah perlindungan api pikiran ilahi, Yian mampu menahan dingin menusuk yang terpancar dari Sutra Guanghan. Ia kemudian dengan cermat memisahkan helai-helai sutra dingin, yang segera menghasilkan ratusan helai, kemajuannya jauh melampaui limuran. Penjaga toko Tong menambahkan, dinginnya Sutra Guanghan sungguh luar biasa. Sutra ini mengandung kekuatan hukum es, yang menyerang pikiran kultivator dari dalam keluar. Kemampuan rekan Daois Li untuk menahan invasi dingin Sutra Guanghan dan menghindari pembekuannya sungguh luar biasa. Namun, rekan Daois Li baru berada di tahap awal penyeberangan kesengsaraan, belum mencapai tingkat seorang abadi. Ia tidak dapat mengembangkan kemampuan abadi sejati seperti api pikiran ilahi. Saya khawatir putaran pertama ini pasti akan gagal. Benarkah? Limuran mengangkat alisnya tapi menurutku tidak. Limuran kemudian memejamkan matanya sedikit, membuat gerakan mencari hati dengan kedua tangannya, menunjuk titik akupuntur leluhur di antara kedua alisnya, mengerutkan kening sedikit, dan menunjukkan sedikit rasa sakit. Pergi, teriak limuran pelan, seraya mengubah gerakan tangannya dan menunjuk ke kiri dan kanan. Dua aliran kekuatan spiritual murni berubah menjadi dua sinar cahaya dengan cahaya putih susu redup, menyebar ke segala arah. Tanpa menunggu cahaya itu menghilang, limuran menggunakan jari-jarinya sebagai pena, memanipulasi cahaya ilahi untuk menciptakan rune ilahi di sekujur tubuhnya. Sambil menggambar rune, limuran memutar tubuhnya dengan cepat. Sebelum cahaya ilahi itu menghilang, ia telah menciptakan lusinan rune abadi yang kompleks, meliputi area seluas 3 meter. Rasa dingin yang berasal dari Sutra Guanghan menghilang menjadi kabut putih setelah bertemu dengan rune abadi. Sebagian besar kabut putih terhalang di luar, 3 meter dari limuran, dan hanya sebagian kecil rasa dingin yang menembusnya. Pola hati Dao. Penjaga toko Tong terkejut melihat ini dan tak kuasa menahan diri untuk memuji. Jadi, rekan Daois Li sedang berlatih metode pikiran ilahi Daois. Konon, beberapa metode mental Daois tingkat tinggi dapat menggunakan pikiran ilahi untuk menciptakan pola hati Dao. Setiap pola hati Dao mengandung kekuatan hukum yang luar biasa, yang merupakan metode pikiran ilahi yang luar biasa. Konon, hanya kultivator Tao tingkat tinggi yang dapat menggunakan pola hati Dao. Rekan Daois Li baru berada di tahap awal penyeberangan kesengsaraan dan belum memasuki aliran abadi, namun ia benar-benar dapat menunjukkan kekuatan magis ini. Tampaknya rekan Daois Li tidak hanya berlatih metode mental Daois tingkat atas, tetapi juga memiliki tingkat pemahaman yang luar biasa. Pola hati Dao. Kekuatan suci semacam ini tidak kalah dengan api suci, dan dia benar-benar bisa menggunakannya. Tuan Yian terkejut mendengarnya. Ia pun mengalihkan perhatiannya untuk memeriksa limuran. Setelah melihat rune suci di sekitar limuran, raut wajahnya sedikit berubah. Dia benar-benar menggunakan pola hati Dao, dan tampaknya sangat ampuh. Tuan Yian terkejut dan mendapati bahwa setelah teralihkan, kecepatannya dalam memisahkan Sutra Guanghan menurun drastis. Ia terpaksa mengalihkan perhatiannya dari limuran untuk sementara dan terus berkonsentrasi memisahkan Sutra Guanghan. Karena pola hati Dao yang dilancarkan limuran berhasil menahan sebagian besar dinginnya Sutra Guanghan, limuran akhirnya berhasil menyingkirkan serbuan dinginnya Sutra Guanghan yang kuat dan dapat berkonsentrasi memisahkan benang-benang tipis dari Sutra Guanghan. Namun, saat ini, lebih dari separuh waktu yang dibutuhkan untuk satu batang dupa telah berlalu. Yian telah dengan santai memisahkan ribuan benang dingin yang 100 kali lebih tipis dari sehelai rambut, sementara limuran hanya memisahkan sedikit lebih dari 100 benang, perbedaan yang sangat besar. Sejak saat itu, selama Yian terus memisahkan Sutra Guanghan, bahkan jika limuran menggunakan pola hati Dao untuk melarutkan dinginnya Sutra Guanghan, ia mungkin tidak akan mampu mengejar kecepatan Yian.
Tentu saja, Limuran juga tahu bahwa waktu hampir habis. Ia menatap gulungan sutra Guanghan di depannya tanpa berkedip. Kekuatan spiritualnya bekerja sangat cepat, dan ia dengan hati-hati mengendalikan setiap helai kekuatan spiritual, memisahkan sehelai tipis dari sutra Guanghan. Kemudian, ia membagi kekuatan spiritual menjadi helai-helai yang lebih tipis, mengendalikan lebih banyak helai tipis, dan menariknya keluar dari sutra Guanghan. Tak terganggu oleh dinginnya cuaca, Limuran bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat, ia berhasil memisahkan lebih dari 100 filamen, sementara Yi Anjushi hanya berhasil memisahkan puluhan filamen dalam waktu yang sama. Penjaga toko Tong terkejut. Sungguh luar biasa Limuran bisa menggunakan kekuatan spiritualnya yang luar biasa untuk menahan dinginnya sutra Guanghan. Lagi pula, sutra Guanghan belum dimurnikan menjadi harta karun dan tidak ada yang mengendalikannya, sehingga beberapa kultivator di tahap awal kesengsaraan dengan kekuatan magis yang kuat masih mampu menahannya. Namun, kecepatan Limuran memisahkan benang tipis dari sutra Guanghan ternyata melebihi kecepatan Yian, seorang kultivator di tahap akhir kesengsaraan yang mahir dalam kekuatan magis. Hal ini mengejutkan penjaga toko Tong. Penjaga toko Tong berkata, Guru Yi mungkin harus mempercepat lajunya, kalau tidak, rekan Daois Li mungkin benar-benar bisa menyusul Guru Yi dalam jarak sebatang dupa. Tuan Yian terkejut mendengar ini, dan mau tidak mau bertanya lagi kepada Limuran. Akibatnya, gangguan ini sangat mengurangi kecepatannya dalam memisahkan sutra Guanghan, dan jarak antara dirinya dan Limuran pun semakin menyempit. Ekspresi Tuan Yian tiba-tiba berubah serius. Ia tak lagi berani lengah atau lengah. Ia segera menutup mata, mengerutkan kening, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan pikirannya. Ia tak lagi mempedulikan gangguan dari dunia luar dan memasuki kondisi pikiran kosong dan gelap yang paling cocok untuk melatih kemampuan sihirnya sendiri. Kondisi pikiran sangat penting untuk pengembangan pikiran spiritual dan perwujudan kekuatan supernatural. Setelah kondisi pikiran Tuan Yian membaik, akurasi pengendalian spiritualnya meningkat pesat, dan kecepatan pemisahan sutra Guanghan meningkat hampir setengahnya. Penjaga toko Tong hendak memuji Limuran ketika ia melihat Limuran juga mengerahkan segenap kemampuannya. Kecepatannya dalam memisahkan sutra Guanghan masih belum kalah dari Yian, bahkan lebih cepat lagi. Namun, waktu satu batang dupa akan segera habis. Limuran yang awalnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk menahan dinginnya sutra Guanghan, kini tertinggal. Waktu yang tersisa tidak cukup bagi Limuran untuk mengejar Yian. Waktunya tinggal 1/10. Seru penjaga toko Tong tiba-tiba. Sebuah dupa kuning setebal setengah inci melayang di udara di depannya. Awalnya, dupa itu panjangnya sekitar 30 cm, dinyalakan oleh penjaga toko Tong di awal duel dan diangkat ke udara. Sekarang, dupa itu hampir habis terbakar, hanya menyisakan sekitar 3 cm. Saat ini, Limuran masih tertinggal sekitar 2 atau 300 benang dingin di belakang Yi Anjushi, yang merupakan jarak yang sangat jauh. Dengan kecepatannya saat ini, mustahil baginya untuk mengejar Yi Anjushi sebelum dupa kuning itu habis terbakar. Yian tampaknya tahu bahwa kemenangan sudah di depan matanya, jadi ia sedikit mengalihkan perhatiannya untuk memeriksa kemajuan Limuran. Meskipun hal ini memperlambat pemisahan sutra Guanghan, hal itu tidak memengaruhi hasil akhirnya. Setelah menyadari bahwa Limuran masih memiliki celah yang cukup besar, Yian merasa lega dan terus berkonsentrasi merapal mantra, tidak lagi memperhatikan Limuran. Pada saat ini, Limuran tiba-tiba menyingkirkan keahliannya dan menarik kembali semua pikiran ilahi yang sebelumnya ia gunakan untuk memisahkan sutra Guanghan. Rekan Taois Li, apakah kau akan menyerah dalam kompetisi ini? Penjaga toko Tong tertegun. Ia hendak bertanya untuk memastikan, tetapi ia melihat kilatan cahaya dingin di antara alis Limuran, dan sepertinya sebuah benda tak terlihat terbang keluar. Pedang pikiran ilahi, ini taruhannya Meiya. Penjaga toko Tong mendapat ide. Setelah Limuran memanggil taring pesona, ia tiba-tiba berteriak, dengan cepat mengisinya dengan kekuatan suci murni yang luar biasa. Taring pesona, yang awalnya tak berwujud dan tak berwujud, dibanjiri kekuatan suci, bahkan tak mampu menyerapnya dengan cepat. Sebaliknya, lingkaran cahaya putih susu menyelimuti permukaannya, memperlihatkan wujud pedangnya. Namun di saat berikutnya, Meiya terbagi menjadi 9, lalu 911, dan terus terbagi seperti ini, dan dalam sekejap berubah menjadi ribuan pedang kesadaran ilahi. Ribuan rambut ilahi. Ekspresi penjaga toko Tong sedikit berubah. Seorang kultivator dengan kesadaran ilahi yang kuat memang memiliki kemampuan untuk membagi sejumlah besar kesadaran ilahi menjadi ribuan helai kecil kekuatan kesadaran ilahi. Namun, sangat jarang seseorang dapat melakukan teknik 1000 rambut ilahi dalam sekejap seperti Limuran, dan melakukannya bersamaan dengan pedang kesadaran ilahi. Membagi kesadaran ilahi tidaklah terlalu sulit, tetapi apakah kekuatan kesadaran ilahi setelah dibagi-bagi masih dapat dikontrol secara akurat dan apakah masih dapat mengerahkan kekuatan yang dahsyat bergantung pada masing-masing individu.
Teknik ilahi seribu rambut yang sama dapat dilakukan oleh kultivator yang berbeda dengan bantuan harta yang berbeda, dan efeknya akan sangat berbeda. Potong! Teriak Limuran pelan, mengulurkan jarinya dan menjentikkannya. Ribuan cahaya pedang taring pesona yang dilepaskannya, semuanya menebas ke arah bola sutra Guanghan. Secara diam-diam, sejumlah besar lingkaran cahaya pedang dewa menghilang dan lenyap, dan bercak-bercak besar udara dingin berwarna putih juga menghilang dari gugusan sutra Guanghan. Ketika udara dingin menghilang, dupa kuning pun terbakar abis. Waktunya telah tiba, teriak penjaga toko Tong segera. Limuran dan Tuan Yian menyimpan jurus mereka bersamaan dan berhenti merapal mantra. Yian dengan puas menghitung sutra Guanghan di depannya. Bola sutra Guanghan itu kini hanya sepertiga dari ukuran aslinya, sementara lebih dari 3.000 sutra dingin yang sangat halus telah terpisah darinya. Namun, saat itu, ia mendengar suara Tong, penjaga toko ronde ini, rekan Daois Li menang. Yian terkejut dan segera mengalihkan pandangannya, menatap Limuran. Ia melihat gumpalan sutra Guanghan di hadapan Limuran telah lenyap, digantikan oleh gumpalan udara dingin. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia menyadari bahwa setiap helai udara dingin di gumpalan ini berasal dari sehelai sutra dingin yang 100 kali lebih tipis daripada rambut manusia. Tuan Yian merasakan firasat buruk di hatinya. Ada begitu banyak benang dingin, tak kurang dari 10.000 jumlahnya, jauh melebihi benang dingin yang telah ia pisahkan. Ia kalah telak di babak ini. Yian bertanya dengan bingung, waktu yang tersisa tinggal sedikit, aku bahkan memperhatikan perkembangan rekan Daois Li dengan saksama. Saat itu, rekan Daois Li masih jauh di belakangku. Bagaimana mungkin dia bisa memisahkan begitu banyak benang dingin hanya dalam waktu singkat? Mungkinkah rekan Daois Li punya rencana tersembunyi? Penjaga toko Tong menggelengkan kepala dan berkata, rekan Daois Li tidak menggunakan tipuan. Dia memiliki kemampuan magis yang luar biasa kuat. Pedang ilahi ini, Charming Fang, benar-benar memiliki kegunaan yang tak terbatas. Jurus terakhirnya, 10.000 pedang ilahi, mampu merobek-robek segumpal sutra Guanghan yang kusut. Tidak hanya luar biasa kuatnya, tetapi tingkat kendali yang dia tunjukkan atas kesadaran ilahinya sungguh luar biasa. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di antara para kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan. Manajer Tong, Anda terlalu baik. Saya hanya memanfaatkan aturan dan menggunakan harta ajaib, tetapi Tuan Yi tidak bisa menggunakan senjata ajaib, jadi beliau mengambil banyak keuntungan. Kata Limuran ringan, dan pada saat yang sama menarik kembali ribuan cahaya pedang. Cahaya pedang ini mengembun menjadi pedang tak kasat mata dan tak berwujud di udara, yang hanya bisa dirasakan oleh pikiran. Tuan Yian menggunakan indera spiritualnya untuk melihat pedang Mei Ya, namun sayangnya, Mei Ya dengan cepat dibawa kembali ke tubuh Limuran. Itu benar-benar tergantung pada gigi ajaib. Yian Jushi tampak enggan sekaligus terharu, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Limuran bertanya, apakah kekuatan kesadaran ilahi yang ditunjukkan Guru Yi barusan sama dengan kekuatan kesadaran ilahi saat mengatasi kesengsaraan hati Dao? Dari sudut pandang ini, saya tampaknya tidak jauh tertinggal. Penganut Buddha awam Yian mendengus pelan dan berkata, kekuatan spiritual Dao Youli memang jauh melampaui ekspektasiku. Namun, taruhan ini adalah permainan 3 pertandingan terbaik. Meskipun Dao Youli memenangkan permainan pertama, aku mungkin masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Aku memang sedikit ceroboh di permainan pertama, tapi aku tidak akan membiarkan Dao Youli menang semudah itu di 2 permainan berikutnya. Penjaga toko Tong, tolong adakan putaran kedua kompetisi. Kata Yian Jushi dengan tidak sabar. Penjaga toko Tong mengeluarkan harta karun berbentuk labu giok es dari dadanya dan menarik kembali semua sutra Guanghan dan udara dingin di sekitarnya. Ia mengangguk dan berkata, baiklah. Babak pertama telah berakhir, dan rekan Daois Li telah memimpin. Babak kedua akan disebut seperti mimpi. Setelah mengatakan ini, penjaga toko Tong mengeluarkan sebuah giok 7 warna dari sakunya. Giok itu berbentuk persegi, panjang dan lebarnya sekitar 30 cm, tetapi tebalnya hanya 2,5 cm. Permukaannya halus, dan tampak seperti cermin giok persegi. Penjaga toko Tong berkata, giok ini disebut glasir abadi. Ini adalah material umum untuk memurnikan harta karun di alam abadi, sering digunakan untuk memurnikan artefak yang membantu ilusi. Kualitas glasir abadi bervariasi, tetapi benda yang saya bawa ini adalah benda langka dan berkualitas tinggi. Batu ini dapat membawa kekuatan suci yang sangat besar, memungkinkannya untuk memunculkan berbagai kemampuan magis. Kalian berdua, sesama Taois, silakan masukkan kekuatan spiritual kalian masing-masing ke dalam lapisan abadi ini. Lapisan ini kemudian akan menciptakan ruang ilusi yang sesuai, menjebak lawan di dalamnya. Siapapun yang dapat mematahkan ilusi lawan terlebih dahulu, atau menjebak lawan lebih lama di dalamnya, akan memenangkan putaran kompetisi ini. Penjaga toko Tong menambahkan,
Kuat atau tidaknya ilusi dan apakah seseorang dapat mematahkannya dengan cepat tidak hanya bergantung pada kekuatan spiritual sang kultivator, tetapi juga pada kemampuan mengendalikan kondisi mentalnya. Kedua hal ini krusial dalam mengatasi kesengsaraan abadi hati Dao. Oleh karena itu, babak kompetisi ini juga dapat memenuhi kebudewa rekan Daois Li dan melihat seberapa jauh rekan Daois Li dari mengatasi kesengsaraan abadi. Limuran mengangguk berulang kali. Penjaga toko Tong telah banyak memikirkan hal ini, dan pengaturan ini benar-benar cepat. Penganut Buddha Yian Lai juga mengangguk dan langsung setuju. Bagus sekali. Di babak ini, saya khawatir rekan Daois Li tidak akan bisa menang mudah hanya dengan pedang taring pesona. Namun, saya dengar bahwa pengotor dalam kaca berwarna abadi dapat dikurangi secara bertahap melalui kekuatan pemurnian pikiran ilahi, sehingga meningkatkan kualitas kaca berwarna abadi. Saya khawatir dengan melakukan ini, penjaga toko Tong juga menggunakan kekuatan pikiran ilahi kita untuk terus menghilangkan pengotor dalam kaca berwarna abadi ini. Penjaga toko Tong tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Yi telah mengetahui rencana kecilku. Ya, aku memang punya motif egois ini. Gelas abadi ini telah dibersihkan berkali-kali oleh kesadaran ilahi, dan kualitasnya sangat murni, tetapi masih mengandung sedikit kotoran. Namun, hanya mereka yang memiliki kesadaran ilahi yang sangat murni dan kuat yang dapat terus menghilangkan kotoran ini. Kesadaran ilahi kalian berdua, teman-teman Tao, sangat luar biasa, jadi aku punya ide ini. Aku melakukan ini hanya demi kenyamanan. Kuharap kalian berdua, teman-teman Tao, tidak keberatan. Limuran dan Yi Anjushi tersenyum kecil dan menggelengkan kepala. Karena kedua rekan Taois tidak keberatan, mari kita mulai putaran kedua kompetisi. Agar pikiran spiritual kedua rekan Taois tidak terlalu terpengaruh oleh ilusi lawan, waktu kompetisi tetap 1 batang dupa. Setelah 1 batang dupa, terlepas dari apakah mereka telah lolos dari ilusi atau tidak, pemilik toko ini akan menyegel kaca peri ini, sehingga ilusi akan hilang dengan sendirinya. Kata penjaga toko Tong dengan keras, dan pada saat yang sama ia melemparkan kaca peri di tangannya, terbang ke udara di antara mereka berdua, dan segera menawarkan dupa kuning lainnya, dan api pun muncul untuk menyalakannya. Yian segera melepaskan kekuatan ilahi yang sangat besar, yang berubah menjadi bola cahaya putih susu dan terbenam ke dalam kaca abadi. Memanfaatkan kesempatan lebih dulu akan memberi mereka keunggulan, memungkinkan mereka menciptakan ilusi yang kuat bahkan lebih awal. Setelah cahaya putih susu itu meresap ke dalam kaca abadi, cahaya itu berubah dari belakang menjadi serangkaian sinar cahaya 7 warna yang cemerlang, menyelimuti Limuran. Limuran tidak berani menunda, dan hampir bersamaan, ia memanggil kekuatan suci murni, yang meresap ke dalam kaca abadi dan berubah menjadi sinar cahaya 7 warna yang sama cemerlangnya, yang menembus dari sisi lain dan menyelimuti Yian. Karena ini sebuah kompetisi, tak satu pun dari mereka yang menghindar atau menghindar, membiarkan cahaya kemerahan menyelimuti mereka. Dalam sekejap, keduanya terbungkus dalam ruang ilusi masing-masing. Bang! Dengan suara pelan, sinar cahaya 7 warna di sekitar Tuan Yian runtuh, dan Tuan Yian adalah orang pertama yang menghancurkan ruang ilusi Limuran. Limuran membungkuk dan mendesah, Guru Yi memang sangat terampil. Aku jauh lebih rendah darinya. Aku yakin akan kekalahanku di babak ini. Sepertinya perjalananku masih panjang sebelum aku bisa mengatasi kesengsaraan hati Dao. Yi Anjushi berkata dengan gembira, Dao Youli, tak perlu merendah diri. Kau punya potensi luar biasa. Jika diberi waktu, kau pasti akan mengatasi kesengsaraan abadi dan mencapai keabadian sejati. Namun, aku bersedia menerima kekalahan taruhan ini. Tolong serahkan pedang taring menawan itu. Jangan khawatir, Tuan Yi, masih ada 1 kompetisi lagi. Kata Limuran sambil tersenyum. Pertandingan lagi. Tuan Yi tertegun. Bukankah ini best of 3? Aku sudah menang 2 pertandingan berturut-turut. Limuran tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aturan yang kita tetapkan sebelumnya jelas merupakan pertandingan terbaik dari 5 pertandingan. 5 yang terbaik. Tuan Yi tampak bingung dan menatap penjaga toko Tong dengan ragu. Penjaga toko Tong mengangguk. Ini memang pertandingan best of 5, jadi masih ada 1 pertandingan lagi. Pertandingan berikutnya pasti akan seperti mimpi. Yi Anjushi mengerutkan kening. Yah, meskipun ini pertandingan 5 besar, itu artinya rekan Daois Li kalah 1 pertandingan lagi. Kita tidak perlu buang waktu, ayo kita lanjut ke pertandingan berikutnya. Oke, Limuran mengangguk, dan penjaga toko Tong mengumumkan tanpa ekspresi babak ketiga dimulai. Saat cahaya 7 warna menyelimuti Limuran, dia merasakan kilatan di depan matanya, dan dia secara misterius tertarik ke dalam celah ruang angkasa, dengan tekanan ruang angkasa yang besar menekannya. Limuran terkejut. Meskipun ia tahu ia mungkin telah jatuh ke dalam ilusi pihak lain, semua itu terjadi begitu tiba-tiba dan begitu nyata sehingga ia tak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terutama tekanan ruang yang mengerikan itu. Jika ia tidak melawan sekuat tenaga, ia bisa hancur berkeping-keping kapan saja.
Limuran tak berani mengabaikannya. Limuran mengumpulkan energi sejati dan kekuatan sihirnya, lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk melarutkan tekanan spasial di sekitarnya, tetapi kekuatan sihir yang ia tunjukkan seakan jatuh ke udara, tanpa kekuatan apapun, dan tanpa efek apapun. Setelah tekanan spasial akhirnya berlalu, lingkungan sekitarnya tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi lava vulkanik yang tak berujung. Suhu yang sangat tinggi hampir melelehkan tubuh Limuran, membuatnya sangat tidak nyaman. Haha, sihir biksu Buddha ini sungguh dahsyat. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di benak Limuran. Suara ini seakan menjadi pencerahan, membangunkan Limuran yang awalnya kebingungan. Terima kasih, Senior Wuming, atas pengingatnya. Limuran menjawab dengan hati bergetar, teknik ilusi Yian Jushi ini sungguh luar biasa. Aku jelas sudah siap, tapi tetap saja aku terpikat dan sempat tak bisa beradaptasi. Setelah menyadari bahwa ia berada dalam ilusi, Limuran mengabaikan lautan api di sekitarnya dan hanya memfokuskan pikirannya, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membangun penghalang guna melindungi dirinya. Benar saja, setelah beberapa saat, lautan api di sekitarnya perlahan mereda. Meskipun lautan api kemudian berubah menjadi bencana mengerikan seperti badai dan guntur, bagi Limuran, yang menjaga pikirannya tetap fokus, semua itu hanyalah awan yang berlalu dan tidak lagi menjadi ancaman. Zhao Wuming berkata, ini bukan salahmu. Ini bukan ilusi biasa, melainkan teknik abadi yang sangat canggih. Namun, Yian ini baru mempelajari dasar-dasarnya. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasimu, bahkan jika kau telah membuat beberapa kemajuan dalam mempraktikkan transformasi satu ki menjadi 3 murni, aku khawatir kau tidak akan bisa lepas dari ilusinya. Limuran mengangguk jadi, tanpa bimbingan senior, aku yakin akan kalah dalam kompetisi kali ini. Mungkin tidak demikian, kata Zhao Wuming, teknik transformasi ilahi yang kau gunakan bersama Tai King Jue dalam teknik Yi Qihua Sanxing juga sangat misterius. Ilusi yang diciptakannya juga akan sulit dipahami oleh Yian Jushi. Limuran berkata, dengan bimbingan rahasia senior Wuming, aku berani bertaruh. Kalau tidak, kalau aku kalah, aku akan kehilangan pedang kelahiranku yang susah payah kuperoleh, yang sungguh tak sebanding dengan kerugiannya. Zhao Wuming berkata, kalian tidak perlu khawatir menang atau kalah. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan oleh rekan Daois Li. Ada apa? Tanya Limuran penasaran. Zhao Wuming berkata, silakan minta rekan Daois Li untuk menyelidiki detail Yian Jushi ini. Dari mana asal teknik sihir yang ia praktikkan, dan siapa gurunya? Jika kita tidak dapat menemukan gurunya di dunia abadi, kita harus mencoba menyelidiki dari alam bawah mana ia berasal. Apakah ia memperoleh teknik yang ia praktikkan di dunia abadi atau di alam bawah? Limuran tercengang. Senior Wuming begitu tertarik pada Master Yian. Mungkinkah dia memiliki potensi besar dalam kultivasi dan dapat membantu Anda mencapai hal-hal hebat? Zhao Wuming berkata, bakat orang awam ini hanya rata-rata, dan potensinya tidak seberapa. Namun, ilusi yang ia praktikkan sungguh luar biasa. Hanya saja ia hanya menguasai dasar-dasarnya, bukan esensinya. Kalau tidak salah, saya khawatir hanya satu orang yang bisa menciptakan teknik ilusi secanggih ini. Siapa? Tanya Limuran penasaran, mungkinkah itu teman lama senior Wuming? Tepat sekali, jawab Zhao Wuming, di antara kami, 13 Dewa Abadi Kiamat, ada seorang rekan Taois bernama Huan Ling-er. Ia mencapai pencerahan melalui ilusi. Kemampuan ilusinya tak tertandingi di dunia, dan bahkan aku, Zhao, tak tertandingi. Itulah sebabnya ia mendapatkan gelar Huan Xian setelah mencapai pencerahan. Teknik ilusi yang dipraktikkan oleh orang awam Yian ini hanyalah permukaan, namun teknik tersebut mampu menjebak Taois Li, yang telah mengolah 3 diri murni dari 1 ki dan memiliki kekuatan spiritual yang dahsyat. Ini menunjukkan betapa hebatnya ia. Selain Huan Xian, kurasa tak ada orang lain yang mampu menciptakan ilusi secanggih ini. Limuran mengangguk dan berkata, karena ini terkait dengan 13 Dewa Kiamat, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelidikinya. Aku juga meminta senior untuk mengajariku cara mematahkan ilusi pihak lain. Zhao Wuming berkata, pikiranmu sudah tidak terpengaruh oleh ilusi lagi, jadi menghancurkannya seharusnya tidak sulit. Kau hanya perlu menggunakan taring pesonamu untuk memotong ilusi di sekitarmu berkeping-keping, dan kau akan lolos secara alami. Saat ini, Tuan Yian mungkin masih terperangkap dalam ilusimu, jadi beliau tidak bisa memberkatinya. Kau hanya perlu memotongnya secara acak, dan cepat atau lambat kau akan bisa menghancurkan ilusi itu. Oke, Limuran setuju, dan segera mengulurkan jarinya untuk menyentuh bagian tengah alisnya, lalu mencabut gigi pesona yang tak terlihat dan tidak berwujud itu. Limuran hendak mengayunkan pedangnya ketika pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Ilusi bencana yang berbahaya dan mengerikan itu tiba-tiba berubah menjadi tempat dengan pegunungan hijau, air jernih, burung-burung berkicau, dan bunga-bunga harum. Ada juga sosok manusia samar yang tersembunyi di pegunungan dan hutan tak jauh dari sana.
Li Muran tertegun. Meskipun ia tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas, garis samar sosok itu membuatnya merasa agak familiar. Ia memfokuskan perhatiannya dan mengamati dengan saksama. Semakin ia mengamati, semakin jelas sosok itu. Punggungnya yang anggun, rok panjangnya yang berkibar tertiup angin, dan rambut hitam panjangnya yang tergerai di pinggang segera terlihat jelas. Huan Li, apakah itu kamu? Gumam Li Muran dalam hatinya. Sosok itu perlahan berbalik setelah mendengar itu. Li Muran menahan napas dan menatap sosok itu tanpa berkedip. Meskipun ia sangat berharap, ia juga sangat gugup. Ia khawatir semakin tinggi harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Sosok itu akhirnya berbalik sepenuhnya, dan fitur wajah yang cantik, ekspresi yang familiar, dan mata yang penuh kasih sayang tidak lain adalah Peri Qianhuan. Ini benar-benar kamu. Li Muran sangat gembira, tetapi kemudian hatinya mencelos sayang sekali, ini ilusi. Semua yang kulihat diciptakan oleh sihir. Benar sekali, kata Zhao Huming, kalau aku tidak salah, hantu ini adalah kekuatan magis terakhir yang berevolusi dari ilusi ini. Selama kau membasmi hantu ini, ilusinya akan hancur dengan sendirinya. Li Muran mengangguk, dan sambil berpikir, Meiya terbang menuju peri 1000 ilusi. Pada saat ini, peri 1000 ilusi benar-benar berbicara. Ia menatap Li Muran dan berkata pelan, meskipun aku hanyalah ilusi, bisakah kau benar-benar tega membasmiku? Hati Li Muran tergerak lagi, dan ia bergumam, ilusi, ini semua ilusi. Hantu ini, dan ucapannya, hanyalah hasil dari pikiranku yang teralihkan. Akan tetapi, Li Muran masih membeku di tempat, dan pedang pesona Fang tidak jatuh. Ilusi yang luar biasa, semuanya terasa begitu nyata. Li Muran mendesah pelan. Ia menatap Peri Qianhuan dengan penuh keserakahan. Untuk sesaat, ia merasa benar-benar bertemu kembali dengan Peri Qianhuan. Cepat lakukan, desak Zhao Huming. Karena kau tahu tentang hantu ini, kenapa kau tidak melakukannya? Li Muran menggelengkan kepalanya. Meskipun dia ilusi, bagaimanapun juga, dia adalah proyeksi pikiran batinku. Penampilannya, setiap gerakannya, setiap kerutan dahi dan senyumnya persis seperti yang kuingat, tanpa satu kesalahan pun. Bagiku, inilah kenangan yang paling kurindukan. Bagaimana mungkin aku tega menghancurkannya dengan tanganku sendiri? Kesempatan ini langka, jadi aku akan membiarkannya mengamatinya lebih lama, seolah-olah itu mimpi, dan bertemu kembali dengan Huan Li lebih awal. Li Muran sedang menatap peri 1000 ilusi ketika tiba-tiba ia mendengar teriakan lembut penjaga toko Tong, waktunya telah tiba. Suara itu seakan datang dari ketinggian yang jauh, entah dari mana, namun juga seakan berada tepat di sampingnya. Setelah mendengar suara ini, pemandangan di sekitar Li Muran dan peri 1000 ilusi segera berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual 7 warna yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang seperti gelembung. Kemudian, Li Muran melihat Tong, si penjaga toko, dengan ekspresi terkejut. Gelas peri telah diambil kembali ke tangan Tong dan disegel, dan dupa kuning di depannya telah terbakar habis, hanya menyisakan abu. Sudah menjadi dupa waktu secepat ini. Hati Li Muran bergetar. Ia merasa belum lama berada dalam ilusi, mungkin hanya setengah dupa waktu, tetapi nyatanya, satu dupa waktu telah berlalu. Sepertinya ruang ilusi ini juga mengandung kekuatan hukum waktu tertentu. Waktu di dalam ilusi berbeda dengan waktu di dunia luar. Ini memang sihir ilusi yang sangat canggih. Gumam Li Muran dalam hatinya. Tuan Yian juga terkejut. Ia menatap Li Muran dan manajer Tong dengan linglung, dan juga merasa sedikit tidak percaya. Apa hasil kompetisi ini? Tanya Yian dengan gugup. Penjaga toko Tong berkata, dalam kompetisi ini, tak satu pun dari kalian Taois mampu menembus ruang ilusi lawan dalam sebatang dupa. Karena itu, saya tidak dapat menentukan pemenangnya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keduanya berimbang. Jadi ini cuma seri. Yian mengerutkan kening. Ilusi rekan Daois Li begitu cerdik sampai-sampai aku terjebak di dalamnya tanpa menyadarinya. Aku sudah menang berkali-kali dalam ilusi itu, bahkan 7 atau 8 kali berturut-turut, tapi aku masih belum bisa benar-benar lepas darinya. Penjaga toko Tong berkata, saya juga merasa ini agak sulit dipercaya. Ilusi Guru Yi terkenal di seluruh kota Feixian, jadi tidak heran rekan Daois Li tidak bisa menguraikannya. Tapi fakta bahwa ilusi rekan Daois Li benar-benar bisa menjebak Guru Yi sungguh di luar dugaan saya. Li Muran berkata, aku hanya memanfaatkan hasrat Master Yi untuk menang dan menciptakan ilusi ini. Jika aku punya sedikit waktu lagi, Master Yi pasti sudah menghancurkannya cepat atau lambat. Tapi ilusi Master Yi benar-benar maha kuasa, membuatku tahu itu ilusi, namun tak mampu memahaminya. Aku penasaran dari mana datangnya kekuatan ilusi maha kuasa ini. Penjaga toko Tong tertawa dan berkata, haha, ini teknik kupu-kupu mimpi yang terkenal, tapi Tuan Yi jarang menggunakan kekuatan magis ini. Beberapa tahun yang lalu, Tuan Yi pernah membuat heboh dengan teknik ini, dan saya salah satu saksinya saat itu. Namun,
Tuan Yi orangnya pendiam dan tidak mau mempublikasikan masalah ini, jadi wajar saja jika rekan Daois Li tidak tahu tentang teknik ini. Awalnya saya pikir Tuan Yi akan menang ronde ini, tapi saya tidak menyangka hasilnya seri. Agak memalukan. Saudara Li memiliki satu kemenangan dan satu hasil seri, jadi dia sudah unggul. Namun, aturan yang kita tetapkan adalah best of three. Jika kita memutuskan Saudara Li sebagai pemenang, bahkan Master Yi pun akan sulit menerimanya. Jadi, kesempatan bagi dua ahli kekuatan dewa untuk beradu kekuatan sangatlah langka, dan pemilik toko ini, dengan egois, juga ingin menonton satu ronde lagi. Ronde ketiga ini sangat penting. Jika rekan Daois Li memenangkan pertandingan ketiga atau pertandingan berakhir seri, ia akan menjadi pemenangnya. Jika Awam Yi menang, kedua Daois akan berimbang. Penjaga toko ini akan mengadakan pertandingan lagi antara kedua Daois untuk menentukan pemenangnya. Bagaimana menurutmu? Penganut Buddha Awam Yian mengangguk dan berkata, cara ini cukup adil. Meskipun saya terkesan dengan kekuatan magis rekan Daois Li sebelumnya, saya belum menggunakan kekuatan penuh saya. Masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Li Muran juga setuju. Melihat keduanya sepakat, penjaga toko Tong mengumumkan, ronde ketiga disebut pukul batu dengan telur. Dua ronde pertama terutama menguji kemampuan kultivator untuk mengendalikan kesadaran ilahi dan tingkat kesadaran mereka. Ronde ketiga ini adalah yang paling sederhana dan paling langsung, menguji kekuatan kesadaran ilahi mereka. Di ronde ketiga ini, kedua Taois akan memanggil kesadaran ilahi mereka masing-masing dan memadatkannya menjadi manik kesadaran ilahi yang substansial. Mereka kemudian akan saling bertabrakan menggunakan manik kesadaran ilahi mereka yang telah dipadatkan. Siapapun yang memiliki kesadaran ilahi yang lebih kuat akan memadatkan manik kesadaran ilahi yang lebih padat. Perbedaan kekuatan sekecil apapun dapat mengakibatkan manik kesadaran ilahi salah satu kultivator tetap utuh sementara manik milik kultivator lainnya hancur, sehingga hasilnya mudah ditentukan. Penjaga toko Tong menambahkan, tentu saja, kedua Taois ini berada pada tingkat kultivasi yang berbeda, jadi wajar saja ada beberapa aturan dan batasan dalam kompetisi ini. Master Yi hanya bisa menggunakan kekuatan pikirannya saat mengatasi kesengsaraan hati Dao, dan Taois Li tidak bisa menggunakan harta karun seperti pedang taring menawan untuk membantunya selama kompetisi. Kedua Taois ini hanya bisa menggunakan kekuatan pikiran mereka. Inilah mengapa kompetisi ini relatif adil. Untuk mencegah kedua Taois ini tidak dapat menentukan pemenang dan terjebak dalam pertarungan yang berlarut-larut dan sulit, kompetisi ini akan tetap dibatasi hanya untuk satu batang dupa. Jika pemenang tidak dapat ditentukan dalam satu batang dupa, maka akan tetap dianggap seri. Yian dan Li Muran mengangguk setuju. Kemudian Tong, penjaga toko, menyalakan sebatang dupa kuning dan mengumumkan dimulainya kompetisi. Tuan Yian dan Li Muran saling membungkuk, lalu masing-masing memancarkan sinar cahaya suci dari tengah alis mereka. Cahaya suci yang dipancarkan oleh Master Yian mula-mula berubah menjadi bola cahaya setinggi beberapa kaki di udara. Bola cahaya ini kemudian terus memadat, akhirnya mengembun menjadi bola cahaya padat seukuran kepalan tangan. Master Yian merapal serangkaian mantra, secara bertahap memusatkan pancaran bola cahaya tersebut. Akhirnya, cahaya tersebut hampir sepenuhnya masuk ke dalam, berubah menjadi manik-manik giok kristal berukuran sekitar 1 inci. Lingkaran cahaya putih susu samar menyelimuti permukaan manik-manik giok tersebut. Inilah manik suci yang dipersembahkan oleh Master Yian. Metode Li Muran dalam memadatkan manik-manik ilahi sedikit berbeda. Cahaya ilahi yang ia tawarkan berevolusi menjadi beberapa pola abadi yang aneh di udara. Di bawah mantranya, pola-pola ini terus menyusut, memampatkan cahaya ilahi, dan akhirnya membentuk manik ilahi berukuran sekitar 1 inci. Namun, setelah diamati lebih dekat, permukaan manik ilahi tersebut ternyata diukir dengan rune misterius. Keduanya saling menatap, lalu hampir di saat yang bersamaan, mereka mengorbankan manik-manik dewa yang telah mereka kentalkan dan membuatnya bertabrakan satu sama lain. Bang! Terdengar suara pelan, tepat saat tabrakan, manik-manik dewa Yian Jushi tiba-tiba mengembang, dan lingkaran cahaya putih susu yang menyelimuti permukaannya tiba-tiba berkelebat, memancarkan cahaya setinggi ribuan kaki, melepaskan kekuatan dewa yang luar biasa besar. Namun, manik-manik dewa itu sendiri menjadi semakin transparan, dan tampak agak kosong. Meskipun manik-manik dewa Li Muran sendiri tidak mengalami perubahan yang signifikan, rune di permukaannya tiba-tiba runtuh, dan rune yang pecah ini juga memancarkan kekuatan dewa murni yang luar biasa besar. Dengan kata lain, kedua manik-manik suci ini hampir akan runtuh pada saat yang bersamaan. Ekspresi Li Muran dan Yian Jushi sedikit berubah. Mereka buru-buru menggerakkan pikiran mereka dan terus menggunakan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk menstabilkan manik-manik spiritual mereka. Dengan restu dari pikiran suci masing-masing pihak, kedua manik suci itu menjadi stabil kembali. Luar biasa, puji penjaga toko Tong dengan lantang, pertarungan pertama antara kedua Taois itu sungguh sengit.
Benar-benar pertarungan puncak. Tuan Yi, meskipun Taoist Li adalah kultivator tahap kesengsaraan awal, dilihat dari 2 ronde pertama, kekuatan spiritualnya tidak kalah kuat dari kita, kultivator tahap kesengsaraan akhir. Jika Tuan Yi tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, saya khawatir akan sulit baginya untuk menang. Benar, ulama awam Yian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dalam serangan tadi, aku tidak sengaja menahan diri. Aku tidak menyangka rekan Daoist Li hampir mematahkan tasbih suciku. Sepertinya, kecuali aku menggunakan sebagian dari kemampuan sihirku yang paling kuat, aku tidak akan bisa mengalahkan rekan Daoist Li hari ini. Penjaga toko Tong terkejut sekaligus gembira ketika mendengar ini. Mungkinkah Tuan Yi ingin mempelajari kekuatan magis lain dari teknik kupu-kupu mimpi? Kalau begitu, penjaga toko ini akan takjub dan perjalanan ini akan bermanfaat. Ulama awam Yian mengangguk dan berkata, aku tak pernah menyangka rekan Daoist Li akan memaksaku menggunakan kekuatan gaib seperti itu. Namun, aku harap rekan Daoist Li dan penjaga toko Tong tidak membocorkan detail kompetisi hari ini. Aku tak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Penjaga toko Tong langsung setuju. Jangan khawatir, Pak. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan Anda tahu seperti apa saya. Saya punya banyak teman, dan tutup mulut adalah syarat utama bagi saya. Limuran pun mengangguk. Itulah yang kumaksud. Aku tidak ingin detail kompetisi hari ini tersebar ke orang lain. Bagus sekali, seru Yian lantang, kalau begitu aku akan melepaskan kekuatan gaibku. Rekan Taoist Li, hati-hati. Setelah mengatakan ini, Tuan Yian tiba-tiba mengubah tekniknya. Pertama-tama ia meletakkan manik-manik ajaib kembali ke tengah alisnya, lalu memejamkan mata sedikit, menyentuh dadanya dengan satu tangan, dan menunjuk ke lubang leluhur dengan tangan lainnya, diam-diam mempraktikkan teknik sihir tersebut. Sesaat kemudian, lingkaran cahaya putih susu memancar dari tubuh Yian. Lingkaran cahaya ini dibentuk oleh kesadaran ilahi, dan perlahan-lahan mengembun menjadi sosok manusia yang samar. Taiying, pikiran Limuran tergerak, dan ia menggunakan kesadaran ilahinya untuk mengumpulkan wujud abadi. Inilah kekuatan magis Taiying, yang biasanya hanya ditunjukkan oleh makhluk setingkat Taixian. Meskipun Taiying yang ditunjukkan oleh Yian Jushi samar dan hanya memiliki beberapa garis besar, selama ia memiliki 1% saja dari kekuatan magis Taiying, ia akan sangat kuat. Setelah lapisan Taiying ini dikorbankan, teknik Yian Jushi berubah, memadatkan Taiying menjadi manik doa suci seukuran kepalan tangan. Meskipun masih berupa manik doa suci, kekuatan magis manik doa suci ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Rekan Taoist Li, ambillah. Teriak Yian Jushi sambil memukul manik-manik ajaib Limuran dengan manik-manik ajaib yang dipadatkannya menggunakan Taiying. Limuran buru-buru mendesak aliran energi sejati yang murni dan menyuntikkannya ke dalam manik-manik sucinya, menyebabkan rune di permukaan manik-manik bersinar dalam sekejap dan membentuk lapisan penghalang rune. Boom! Kedua manik dewa itu bertabrakan, dan penghalang rune pada manik dewa Limuran hancur dalam sekejap, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di manik dewa Limuran dengan suara dentuman ringan. Limuran terkejut. Ia dengan panik mendesak semburan energi sejati dan kekuatan magis, yang, melalui metode transformasi Qi menjadi roh, langsung berubah menjadi kekuatan pikiran ilahi yang dahsyat, yang mengalir ke dalam manik-manik pikiran ilahi. Ketika Tuan Yian melihat berkah kesadaran ilahi Limuran, ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan kekuatan kesadaran ilahi, yang berubah menjadi lapisan Taiying dan langsung tenggelam ke dalam manik-manik ilahi. Boom! Terdengar suara keras lainnya, dan kedua manik-manik dewa hancur berkeping-keping dalam tabrakan ini, berubah menjadi cahaya dewa yang tak terhitung jumlahnya bagaikan pedang, berhamburan kemana-mana. Saat pikiran ilahinya menyebar, tiba-tiba sebuah bayangan melintas di udara tak jauh darinya. Meskipun hanya sesaat, bayangan itu ditemukan oleh Limuran dan 3 orang lainnya. Siapa kau, hantu kecil? Teriak Limuran pelan dan segera mengeluarkan taring pesona, yang diam-diam menebas hantu itu. Hanya teriakan melengking yang terdengar, dan bayangan abu-abu itu pun menghilang. Hantu pemakan hati. Wajah Yian sedikit berubah. Konon, hantu semacam ini adalah jiwa yang hancur dari seorang kultivator yang gagal melewati kesengsaraan abadi. Sisa-sisa hantu ini tidak terlihat dan tak berwujud, dan sangat pandai bersembunyi. Ia suka bersembunyi di gua kultivator lain dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Jika seorang kultivator terluka atau lemah, ia mungkin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk dan melahap pikiran kultivator tersebut. Aku tidak menyangka akan ada makhluk sekotor ini di guaku. Penjaga toko Tong berkata, hantu pemakan pikiran sangat sulit dikenali, dan mereka tidak mudah mengungkapkan keberadaan mereka. Hantu ini pasti tertarik oleh pertempuran sengit antara 2 rekan Taoist, berniat memanfaatkan kesempatan itu, tetapi terluka oleh sisa kekuatan pikiran ilahi yang dilepaskan selama pertempuran, yang mengungkapkan keberadaannya, dan akhirnya dibasmi oleh Taoist Li dengan satu serangan. Makhluk kotor seperti ini tidak memiliki banyak kecerdasan, jadi tidak ada gunanya membasminya.
Tuan Yian mengangguk, dan mereka semua berhenti memperhatikan masalah hantu pemakan jantung dan mengalihkan topik kembali ke topik utama. Hasil kompetisi ini, Tuan Yian menatap penjaga toko Tong. Penjaga toko Tong berkata, saya tidak menyangka di babak final ini, manik-manik dewa kedua Taois akan menghilang, sehingga hasilnya seri. Namun, sebenarnya, manik-manik dewa Taois Li menghilang sedikit lebih awal. Jadi, saya rasa jika kita harus menentukan pemenangnya, pertandingan ini bisa dianggap sebagai kemenangan bagi Tuan Yi. Saya khawatir kita harus memainkan satu babak tambahan untuk benar-benar menentukan pemenang taruhan antara kedua Taois ini. Limuran mengerutkan kening, jelas tidak menerima keputusan manajer Tong. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, ia mendengar Master Yian mendesah dan berkata, itu tidak perlu. Aku tahu apa yang terjadi. Aku kalah di pertandingan terakhir ini. Apa maksudmu? Tanya penjaga toko Tong dengan heran. Tuan Yian berkata, saya dan Taois Li sudah lama sepakat bahwa selama kompetisi, saya hanya boleh menggunakan kekuatan pikiran dan kemampuan magis yang saya miliki sebelum saya mengatasi kesengsaraan hati Dao. Namun, saya tidak menyangka bahwa ketika saya hanya menggunakan kekuatan suci dan kemampuan magis yang saya miliki sebelum mengatasi kesengsaraan hati Dao untuk melawan Taois Li, saya sama sekali tidak sebanding dengannya. Jadi, jurus yang baru saja saya gunakan sebenarnya adalah kekuatan magis yang baru saya sadari beberapa tahun terakhir, tetapi saya tidak mendapatkan banyak keuntungan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Taois Li telah jauh melampaui kekuatan saat saya mengatasi kesengsaraan, dan bahkan sebanding dengan kekuatan saat ini. Pada titik ini, Buddha Yian Lai berkata kepada Limuran dengan sungguh-sungguh, jika rekan Taois Li ingin tahu seberapa besar jarak antara dirimu dan para kultivator yang baru saja melewati kesengsaraan hati Dao, maka tujuanmu telah tercapai. Aku dapat memberitahumu bahwa kekuatan indera ilahimu tak tertandingi dalam hidupku di antara para kultivator yang baru saja melewati kesengsaraan hati Dao. Terlebih lagi, kekuatan indera ilahimu, kendalimu, dan kondisi pikiranmu telah sepenuhnya melampaui kondisiku saat melewati kesengsaraan hati Dao. Selama kesengsaraan abadi yang kau hadapi tidak terlalu dahsyat, aku yakin kau akan mampu melewati kesengsaraan hati Dao dengan selamat. Apakah kamu serius? Hati Limuran tergerak. Semua kata itu benar, kata Yian. Ia mengeluarkan botol obat berisi pil misti dan memberikannya kepada Limuran. Ia berkata, Dao Youli, aku bersedia menerima kekalahan dan yakin. Ini taruhan yang kita sepakati. Terimalah. Limuran mengambil botol obat, tetapi hanya mengambil setengah dari pil Piao Miao, dan mengembalikan setengah sisanya kepada Master Yian. Ada apa ini, rekan Daois Li? Tanya Yian dengan heran. Limuran tersenyum tipis. Taruhan ini sebagian besar berakhir seri di antara kita berdua, tanpa pemenang yang jelas, jadi aku hanya akan mengambil setengahnya. Pil misti sulit didapat dan sangat berharga. Aku sudah mendapatkan pengalaman berharga dari Master Yi dan mendapatkan banyak manfaat. Beraninya aku mengambil semua pil itu untuk diriku sendiri. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Yian tertawa dan menyimpan setengah kotak Piao Miao dan. Jarang sekali kedua rekan Tao ini begitu rendah hati dan perhatian satu sama lain saat berdiskusi. Penjaga toko Tong memuji mereka beberapa kali. Setelah mereka bertiga berbasa-basi, Limuran pun mencapai tujuan perjalanan ini dan berpamitan lalu pergi. Setelah penjaga toko Tong dan Yian dengan hormat mengantar Limuran pergi, penjaga toko Tong berbisik, kenapa kau baru saja mengaku kalah, Yian? Mainkan ronde berikutnya, dan mungkin kau bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yian berkata, jika lawannya adalah lawan lain, aku mungkin akan menolak untuk mengakui kekalahan dan bersikeras untuk bertarung lagi. Namun, setelah bertarung dengan rekan Daois Li selama beberapa jurus, aku menyadari bahwa keahliannya begitu mendalam dan kekuatannya begitu dahsyat hingga tak terduga. Yang paling mengerikan adalah dia baru berada di tahap awal kesengsaraan abadi, tapi dia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Tak lama lagi dia akan melampaui kesengsaraan abadi dan bergabung dengan barisan para abadi. Kalau tidak salah, anak ini punya potensi kultivasi yang luar biasa. Prestasinya di masa depan kemungkinan besar akan melampaui kita, bahkan jauh melampaui kita. Jika kita, dengan mengandalkan kultivasi kita yang lebih tinggi, merebut paksa pedang kelahirannya, dia akan merasa tidak puas dan kesal. Begitu kultivasinya mencapai tingkat yang sangat tinggi, aku khawatir dia akan membalas dendam pada kita. Meskipun aku sangat tertarik dengan pedang taring menawannya, aku tak perlu mempertaruhkan nyawaku demi harta karun ini. Jadi, lebih baik aku mengakui kekalahan secara terbuka dan jujur, agar kita bisa tetap berteman. Penjaga toko Tong mengangguk berulang kali. Tuan Yi memiliki visi yang jauh ke depan dan tidak membiarkan keuntungan instan mengalihkan perhatiannya. Ini sungguh mengagumkan, dan rekan Daois Li, yang memberi Tuan Yi setengah dari ramuan itu, tampaknya sangat memahami kebenarannya. Seperti yang dikatakan Tuan Yi,
anak ini memiliki potensi dan kekuatan yang luar biasa tak lama setelah tiba di alam abadi. Prestasinya di masa depan mungkin di luar jangkauan kita. Pada siang hari lebih dari setengah bulan kemudian, Limuran dengan hormat mengantar Jia Xianwei keluar dari gua. Limuran mengeluarkan sebuah botol giok kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Jia Xianwei, sambil menundukkan kepala sebagai ucapan terima kasih. Rekan Taois Jia telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini, mencurahkan banyak upaya untuk menyiapkan formasi pola naga Kimen dan formasi lainnya untukku. Pil Piao Miao ini adalah hadiah yang kujanjikan akan kuberikan kepadamu. Jia Xianwei mengambil botol giok itu, membukanya, dan mengamatinya lebih dekat. Ia langsung menunjukkan kegembiraan dan mengangguk, ini memang pil Piao Miao yang luar biasa. Saya tidak akan sungkan. Sambil berbicara, Jia Xianwei dengan hati-hati meletakkan botol giok itu di tangannya, lalu bertanya, dua formasi yang dibentuk oleh rekan Daois Li dirancang untuk menghadapi kesengsaraan abadi. Mungkinkah rekan Daois Li berencana untuk mulai mengatasi kesengsaraan abadi? Benar, Li Muran mengangguk. Tapi tolong, rekan Daois Jia, rahasiakan ini. Aku tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah sebelum aku berhasil mengatasi kesengsaraan. Tentu saja, Jia Xianwei setuju, lalu berkata, memang jarang seseorang seperti rekan Daois Li mengalami kesengsaraan abadi hanya dalam waktu 100 tahun setelah naik ke alam abadi. Jika dia lolos, itu pasti akan menimbulkan kegemparan di kota Feixian. Namun, pengawal abadi ini telah berlatih tanding dengan rekan Daois Li dan mengetahui kekuatan fisiknya. Aku yakin rekan Daois Li akan berhasil mengatasi tingkat pertama kesengsaraan abadi transformasi fana. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Saudara Jia. Semoga begitu. Limuran tersenyum tipis dan memperhatikan Jia Xianwei pergi. Setelah Jia Xianwei pergi, Limuran kembali ke gua dan segera mengaktifkan semua batasan gua. Semuanya sudah siap. Aku akan segera memulai kesengsaraan abadiku. Senior Wuming, tolong lindungi aku, kata Limuran lembut. Zhao Wuming menjawab, jangan khawatir, Li Xiaoyou. Dua kompetisi sebelumnya sudah cukup untuk membuktikan kekuatan magis Li Xiaoyou. Kali ini, mengatasi kesengsaraan akan menjadi proses alami, dan seharusnya tidak ada kesalahan besar. Limuran mengangguk pelan. Sebelumnya ia ragu apakah ia bisa selamat dari kesengsaraan ganda, tetapi hasil diskusinya dengan Jia Xianwei dan Yi Anjushi telah memberinya banyak keyakinan. Ia akhirnya menerima saran Zhao Wuming dan memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk selamat dari kesengsaraan ganda. Secara umum, kedatangan kesengsaraan abadi dapat terjadi secara alami ketika waktunya tepat, dapat datang tiba-tiba tanpa peringatan, atau dapat dipicu secara aktif melalui teknik pemicu kesengsaraan. Di kota Feixian, teknik pemicu kesengsaraan semacam itu banyak dan beragam, dan tidak sulit untuk dilakukan. Limuran telah mempersiapkan teknik yang sesuai untuk menimbulkan bencana berdasarkan keahliannya sendiri, dan ia telah memahaminya secara menyeluruh. Hari ini adalah kesempatan yang tepat untuk mempraktikkan teknik menimbulkan bencana. Setelah menyelesaikan semua persiapan, Limuran mulai melakukan teknik induksi kesengsaraan. Tingkat pertama kesengsaraan abadi adalah kesengsaraan transformasi fana, yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran fana dari tubuh fisik, memurnikan tubuh dharma, dan memasuki alam abadi. Kesengsaraan ini menargetkan aura fana, sehingga bagi para kultivator tingkat lanjut, hanya dengan menggunakan aura alam bawah sebagai panduan akan dengan mudah memicu kedatangan tingkat pertama kesengsaraan abadi. Limuran mengeluarkan pil pengubah ki, menelannya, dan setelah memurnikannya, auranya menjadi ganas. Limuran menarik dan mengembuskan napas dalam-dalam, menghirup energi abadi melalui hidung dan mengembuskan udara kotor dalam jumlah besar melalui mulut. Secara bertahap, udara keruh ini mengembun di sekitar Limuran menjadi kabut seperti miasma. Udara keruh ini adalah aura asing di dalam tubuh Limuran. Selama kultivasinya sehari-hari, Limuran selalu berusaha sekuat tenaga untuk menekan aura ini guna mencegah datangnya kesengsaraan abadi yang terlalu dini atau untuk mencegahnya mengembangkan keterampilan abadi dan kekuatan supernatural. Baru hari ini ia melepaskan aura keruh ini tanpa ragu. Limuran menjentikkan 10 jarinya, melepaskan serangkaian mantra. Setiap kali mantra dilepaskan, aliran udara busuk dilepaskan. Udara busuk ini terperangkap jauh di dalam tubuh, sulit dihilangkan dengan sendirinya, dan membutuhkan teknik khusus untuk mengeluarkannya. Limuran kini mengandalkan teknik induksi kesengsaraan untuk mengeluarkan udara busuk ini. Ini bukan pengusiran biasa, karena udara keruh yang dikeluarkan Limuran tidak menghilang ke lingkungan sekitar, tetapi mengembun di dekat Limuran, secara bertahap berkumpul menjadi bentuk manusia, dan bahkan ada beberapa garis samar sosok Limuran. Udara keruh ini membentuk sosok manusia yang sangat menjijikkan bagi energi abadi di sekitarnya. Ketika energi abadi bertemu dengan udara keruh ini, ia bagaikan minyak panas yang bertemu air, memercik dan menyebar dengan ledakan-ledakan halus, atau menghindari dan melewatinya, menyebabkan gelombang fluktuasi energi vital. Alih-alih meredakan fluktuasi energi vital,
mantra limuran justru membuatnya semakin intens. Lambat laun, fluktuasi energi vital abadi di sekitarnya berubah menjadi hembusan angin menderu, menyapu sosok kru itu. Tidak, meskipun angin kencang, sosok udara kru itu tetap berkumpul dan tidak bubar. Sebenarnya, limuran telah merapal mantra untuk menstabilkan sosok udara kru itu, kalau tidak, pasti sudah tertiup angin kencang sejak lama. Setengah jam kemudian, langit tiba-tiba menjadi gelap dan embusan angin bertiup entah dari mana. Angin ini menyapu seluruh udara keruh dan sosok itu hanya dengan sapuan ringan. Udara keruh di sekitar mereka pun tersapu dalam sekejap, bagai angin musim gugur yang menyapu daun-daun gugur. Angin abadi telah tiba, dan malapetaka abadi telah tiba. Hati limuran bergetar, dan ia berteriak cepat, mengaktifkan metode kemurnian giok di antara 3 kemurnian dalam satu ki. Tiba-tiba, kekuatan ilahi memenuhi seluruh tubuhnya, dan energi abadi mengalir di setiap meridian. Tepat saat ia melakukan semua ini, angin abadi menyerbu ke arah limuran. Angin abadi ini mengabaikan pertahanan formasi dan kekuatan magis lain di sekitarnya, menembus langsung, lalu berhembus ke arah limuran. Jubah jimat dan baju zirah lembut limuran tak berdaya menghentikan angin abadi memasuki tubuhnya, kulitnya yang seputih giok pun tak berdaya menahan angin abadi. Angin abadi menembus setiap pori-pori tubuh limuran, berhembus melalui setiap sudut dalam dan meridiannya. Ah! Limuran meraung. Meskipun ia telah merasakan sakitnya menjalani kesengsaraan abadi dan telah mempersiapkan diri untuk menderita, ketika angin abadi yang sesungguhnya memasuki tubuhnya, rasa sakitnya 100 atau 1000 kali lebih mengerikan daripada ditusuk ribuan jarum atau digigit ribuan semut, dan ia tetap tak kuasa menahan diri untuk menjerit kesakitan. Ketika angin abadi berhembus melewati limuran, ia tak hanya membawa rasa sakit yang luar biasa, tetapi juga menghilangkan banyak kotoran duniawi. Tubuh limuran tampak tak berubah di permukaan, tetapi sebenarnya, ia sudah berlubang-lubang. Kulitnya, dagingnya, tulangnya, an-an dalamnya, semuanya lenyap tersapu angin halus, kehilangan sekitar 1/4 masanya. Tulang-tulangnya, khususnya, dulunya luar biasa kuat dan kokoh, bahkan menyaingi harta spiritual tingkat tinggi. Namun angin surgawi meniupkan sejumlah besar kekotoran fana, membuatnya kehilangan hampir 1/3 masa tulangnya, hampir tak mampu menopang tubuhnya. Setelah angin surgawi bertiup, ia membawa serta sejumlah besar debu, kurang dari 1/10.000 ukuran sebutir pasir, yang disebut debu fana. Angin surgawi ini hanya bertiup sesaat, tetapi setelahnya, meskipun rasa sakit yang menusuk, limuran tiba-tiba merasa seringan burung layang-layang. Bahkan jika ia berhenti menggunakan teknik levitasi, ia masih bisa melayang di udara tanpa menyentuh tanah. 1320